giranglah, giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh, giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, oh, giranglah. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menolongku.
dan ku bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhan berkati agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami, amin. Shalom, selamat sore anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, tema bulanan kita tentang kedewasaan. Nah, saat ini Miss Reti mau berbagi cerita tentang menjadi dewasa di dalam Kristus. Nah, anak-anak, kita mungkin sudah sering dengar sebuah ungkapan yang mengatakan menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Nah, dengan kata lain, ungkapan ini ingin mengatakan kepada kita bahwa tiap pribadi kita pasti menjadi tua selagi kita hidup di dunia ini. Namun belum tentu kita menjadi dewasa.
Nah, anak-anak, dewasa bukanlah perihal pertumbuhan fisik atau berdasarkan usia. Meski usia kita bertambah, belum tentu cara berpikir kita juga bertambah matang. Nah, anak-anak pasti bertanya, lalu Miss, apa makna dewasa bagi orang Kristen? Nah, anak-anak, mari sama-sama kita buka Alkitab dari 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan mengatakan, "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu." Nah, anak-anak, dalam ayat tadi mengingatkan kita untuk tidak lagi memiliki pola pikir seperti kanak-kanak. Sama seperti manusia bertumbuh secara jasmani dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dan menjadi dewasa, demikian pula kita sebagai orang percaya harus bertumbuh secara rohani. Nah, anak-anak, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk menjadi orang Kristen yang dewasa. Yang pertama, harus selalu ingin belajar. Mari sama-sama kita buka Alkitab dari 1 Petrus 2 ayatnya yang kedua. 1 Petrus 2 ayatnya yang kedua. "Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan." Anak-anak, ketika kita memutuskan untuk menjadi murid Yesus yang sejati dan mau mengikut Tuhan, kita ibarat bayi yang baru lahir. Dan nutrisi yang paling baik untuk bayi adalah air susu murni. Jadi, sebagai orang Kristen yang dewasa, kita harus mengisi diri kita dengan hal-hal murni. Antara lain, yang pertama, berdoa. Yang kedua, kita harus belajar menggali firman Tuhan lebih dalam. Yang ketiga, kita harus belajar membagikan iman kita dan meyakinkan orang lain akan firman Tuhan. Yang keempat, membimbing orang ke jalan Tuhan dan memimpin di dalam Tuhan. Yang kelima, takut akan Allah dan berpegang pada perintah-Nya. Dan yang keenam, percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Yang ketujuh, kita harus belajar taat, berserah dan melakukan hal-hal yang benar meskipun itu sulit. Nah, anak-anak, kemauan belajar adalah salah satu syarat dalam bertumbuh. Tidak ada kata cukup untuk belajar. Belajar menjadikan kita manusia yang lebih baik setiap hari. Jadi, belajarlah tanpa henti seumur hidup kita agar kita semakin dilengkapi dan disempurnakan oleh Tuhan. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah bertumbuh ke arah Kristus. Mari sama-sama kita buka Alkitab dari Efesus 4 ayatnya yang ke-15. Efesus 4 ayatnya yang ke-15, firman Tuhan mengatakan, "Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala." Nah, anak-anak, untuk menjadi Kristen yang dewasa, kita harus bertumbuh semakin mirip dengan Kristus sesuai kebenaran yang sudah kita terima. Bertumbuhlah senantiasa bukan supaya dilihat banyak orang, bukan supaya dipercayakan maju ke mimbar, bukan supaya bisa menjadi pemimpin, tapi bertumbuhlah karena kasih kita kepada Kristus, yang mana kita rindu untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, tumbuhkanlah 5 karakter ini agar hidup rohani kita semakin dewasa. Yang pertama, bertumbuh di dalam karakter. Karakter menurut Alkitab adalah menjalani hidup ini di hadapan Allah, hanya takut kepada Allah dan berusaha hanya menyenangkan hati Tuhan,
Sama halnya dengan visi misi dari sekolah kita, yaitu membangun karakter Kristus pada anak didik, kita diajak untuk memiliki sifat kasih, kerendahan hati, kesabaran, dan pendamai, dan masih banyak lagi hal-hal yang harus kita lakukan. Yang kedua, yaitu bertumbuh dalam kebiasaan baik. Nah, kebiasaan baik ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus berdoa. Ketika anak-anak bangun tidur, hal pertama yang harus anak-anak lakukan adalah berdoa. Yang kedua, membaca kitab suci. Yang ketiga, ketika anak-anak memiliki waktu luang, anak-anak harus gunakan untuk belajar. Yang keempat, ketika anak-anak mengerjakan soal-soal, anak-anak harus mengerjakannya dengan jujur. Yang ketiga adalah bertumbuh dalam kasih. Kita harus mengasihi Tuhan dan juga sesama manusia. Kita mengasihi itu harus dengan tulus dan harus mudah mengampuni. Yang keempat, bertumbuh dalam cara pikir. Anak-anak kita tidak boleh sibuk memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi dan mempersoalkan hal-hal yang sepele. Tetapi kita harus berpikir sederhana dengan cara pikir yang benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Yang kelima, bertumbuh menjadi manusia baru. Segala kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang baik kita harus tinggalkan, seperti sering melawan papa mama di rumah, tidak taat pada guru di sekolah, itu kita harus tinggalkan, dan kita harus mengubah pribadi kita menjadi pribadi yang baik, yang harus mampu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, ketika kita memiliki hati yang mau belajar dan bertumbuh, kita akan menjadi pribadi yang seutuhnya berbeda. Jangan biarkan dunia membentuk pribadi kita, tetapi biarkanlah Tuhan yang membentuk pribadi kita menjadi seorang Kristen yang dewasa. Dengan kedewasaan rohani, kita bukan hanya semakin kuat dan setia, melainkan kita juga dapat membantu orang lain mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Nah, anak-anak, demikianlah firman Tuhan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena di saat ini kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapatlah kami lakukan, di mana kami diajak untuk menjadi anak-anak yang dewasa di dalam Kristus, untuk menjadi anak-anak yang takut Kristus. Kiranya kami bisa melakukannya dengan baik. Bapa, kami mendoakan akan setiap anak didik kami yang ada di rumah, yang mana mereka akan mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi ujian akhir semester. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati mereka, agar materi-materi yang mereka pelajari, mampu mereka mengingatnya dengan baik untuk menjawab soal-soal ulangan akhir semester dengan baik. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.